Saat ini di Citra Web memiliki brand baru yaitu dari Vsol. Nah, untuk perangkat Vsol yang akan kita bahas kali ini itu adalah Vsol seri V1600D Mini. Perangkat ini memiliki spesifikasi EPON. Jadi di video kali ini kita akan mereview terhadap perangkat Vsol OLT ini dan juga kita akan mencoba mengimplementasikan Vsol EPON ini pada topologi atau jaringan FTTH. Penasaran seperti apa? Silahkan tonton video ini terus sampai selesai, dan bagi teman-teman yang belum subscribe dan tekan tombol loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya. Perangkat Vsol V1600D Mini ini merupakan perangkat OLT yang masuk ke dalam kategori EPON. Jadi ini adalah perangkat EPON, lebih tepatnya mini EPON ya. Jadi untuk perangkat Vsol OLT ini memiliki spesifikasi 4 port gigabit untuk kebutuhan uplink, kemudian juga memiliki 4 port PON yang memiliki spesifikasi symmetrical. Artinya apa? Jadi untuk port downlink atau port PON di perangkat OLT Vsol ini memiliki kapasitas kurang lebih 1,25 gigabit per second. Kemudian untuk perangkat ini, satu portnya memiliki spesifikasi hingga atau up to sampai dengan 64 klien. Jadi kalau untuk perangkat ini kurang lebih, kalau berdasarkan dengan spesifikasi, artinya dia bisa menghandle 4 dikali 64 klien. Kemudian setiap pembelian perangkat Vsol ini, V1600D Mini ini, Anda akan mendapatkan kabel power plug tentunya untuk menghidupkan perangkat EPON ini, perangkat OLT ini. Kemudian nanti juga akan terdapat kabel grounding, kemudian terdapat kaki-kaki di sini. Kemudian terdapat yang namanya kabel konsol. Kemudian di sini juga terdapat yang namanya ear mount. Di sini sepasang dan juga tentunya terdapat bautnya. Kemudian di sini ketika Anda membeli produk Vsol ini, maka secara otomatis Anda juga akan mendapatkan yang namanya PON transceiver. Untuk PON transceiver yang didapatkan ini memiliki spesifikasi PX20+++. Alias kurang lebih untuk transceiver ini memiliki kapasitas 9 dBm. Jadi dengan transceiver ini yang tentunya jumlahnya terdapat 4 piece, Anda bisa langsung pasangkan ke port PON yang terdapat pada OLT EPON ini. Kemudian port PON pada OLT ini selain bisa menggunakan transceiver bawaannya dengan spesifikasi PX20+++, maka Anda juga bisa menggunakan transceiver lain dengan spesifikasi PX20, PX20 Plus, ataupun menggunakan PX20 Plus Plus. Untuk perangkat Vsol V1600D Mini, ini bisa Anda dapatkan di website citraweb.com ataupun di marketplace dengan nama toko Citra Web. Kemudian selanjutnya di sini kita akan coba melakukan konfigurasi sederhana pada perangkat OLT EPON dari Vsol ini. Untuk topologi yang kita gunakan di sini terdapat router utama. Kita kebetulan menggunakan routernya dari Mikrotik dengan seriesnya adalah Hub AC. Untuk router utama ini yang port 1 menuju ke internet. Kemudian port 2-nya ini downlink yang menuju ke OLT Vsol. Kemudian di sini Ether 5 saya gunakan untuk meremote ke perangkat router Mikrotik ini. Kemudian dari perangkat OLT ini di port Ether 1 ini menuju uplink ke router. Kemudian untuk di OLT yang port 1 Ethernet ini menuju ke router untuk uplink. Kemudian yang downlinknya menggunakan port PON 1. Kemudian dari PON 1 ini nanti kita menggunakan 2 splitter di sini dengan kapasitas 1:8, ada 2 piece, ada 2 buah. Kemudian dari splitter ini saya hubungkan ke perangkat ONU
Kemudian untuk ONU yang kita gunakan di sini juga kebetulan menggunakan brand dari Visol. Lalu untuk konfigurasinya bagaimana? Jadi di sini kita akan coba mengakses ke perangkat router Mikrotik ini terlebih dahulu. Kita bisa remote menggunakan aplikasi Winbox. Jadi di router utama ini atau di router Mikrotik ini kita sudah melakukan konfigurasi basic config terhubung ke internet. Kemudian kita juga sebenarnya sudah melakukan konfigurasi yang menuju ke jaringan lokal atau menuju ke jaringan LAN. Jadi untuk perangkat Mikrotik ini kalau kita lihat di menu interface di port 2 yang menuju ke bawah terdapat dua VLAN yaitu VLAN 100 dan juga VLAN 101. VLAN 100 ini nantinya akan saya gunakan untuk kebutuhan PPPoE dan VLAN 101 ini nanti digunakan untuk kebutuhan bridge. Kemudian bagi teman-teman yang ingin tahu konfigurasi Mikrotik FTTH itu seperti apa detailnya, step-stepnya seperti apa, Anda dapat tonton video-video kami sebelumnya yang sudah kita bahas di YouTube channel Mikrotik Indonesia. Setelah berhasil melakukan konfigurasi di router utamanya atau di router Mikrotiknya, sekarang kita akan mencoba mengakses ke perangkat OLT EPON dari Visol ini. Jadi untuk perangkat ini, untuk kebutuhan manajemennya atau remote-nya itu disediakan yang namanya port AUX. Ada di sebelah sini. Jadi kita bisa pindahkan kabel yang menuju laptop kita ini ke port AUX pada perangkat Visol ini seperti ini. Kemudian untuk mengaksesnya, jadi kita bisa lihat stiker yang terdapat di perangkat Visol. Pastikan untuk laptop kita setting konfigurasinya itu secara statik atau manual. Menggunakan IP 192.168.8.2. Jadi untuk perangkat EPON ini IP defaultnya adalah 192.168.8.100. Untuk mengaksesnya kita bisa remote perangkat EPON ini secara GUI ya, menggunakan browser. Mungkin Anda bisa pakai Chrome, Firefox, Edge atau yang lainnya. Kemudian kita bisa isikan alamat IP-nya adalah 8.100. Dan juga pastikan Anda menggunakan HTTPS di sini. Jadi ini adalah tampilan awal dari perangkat EPON dari Visol ini, EPON Mini ini. Untuk username dan passwordnya, defaultnya itu juga sudah tersedia di stiker label perangkat EPON ini. Jadi untuk username-nya kita bisa gunakan admin, kemudian passwordnya expon@olt9417 ini. Kita bisa copy saja di sini username-nya admin, passwordnya, kemudian verification code-nya adalah. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari perangkat EPON dari Visol ini, EPON Mini dari Visol ini. Jadi ini adalah tampilan dashboardnya, kita bisa lihat di sini. Kemudian di OLT information, di device information tampilannya seperti ini, dan di sini disarankan untuk langsung mengubah passwordnya, tapi di sini saya skip. Kemudian di OLT, di port uplink, di sini kita juga bisa lihat untuk yang menuju ke atas itu ada di GE1. Kemudian kalau kita lihat di port PON, karena tadi kita menggunakan transceiver bawaan dari Visol ini dengan spesifikasi PX20+++, plusnya ada 3, maka transmit powernya adalah 9, sekian dBm. Kemudian konfigurasi yang akan kita lakukan di perangkat EPON ini, kita bisa klik ke menu VLAN. Kemudian di sini ada dua opsi konfigurasi yang bisa kita lakukan, yaitu menggunakan VLAN transparent atau Anda mendefinisikan VLAN ID yang digunakan. Yang membedakan apa? Kalau VLAN transparent ini diaktifkan, maka memungkinkan untuk melewatkan paket yang diberi tag tanpa menghapus atau mengedit, mengubah terhadap tag VLAN yang ada.
Jadi kalau Anda enable, Anda tidak perlu mendefinisikan untuk VLAN ID-nya berapa aja. Tapi di sini saya akan coba konfigurasi dengan menentukan untuk VLAN ID-nya. Jadi bisa Anda tambahkan di new VLAN ini, bisa single, bisa range. Misalnya Anda buat 100 sampai 101 sesuai dengan kebutuhan di router utama tadi. Kita bisa tambahkan. Di sini VLAN 100, ada juga VLAN 101. Kemudian kalau Anda butuh untuk mendefinisikan, Anda bisa klik edit di sini. Untuk deskripsinya misalnya VLAN 100 tadi adalah PPPoE. Kemudian untuk yang VLAN 101 ini tadi untuk kebutuhan bridge. Artinya nanti IP-nya langsung dari router. Kemudian untuk VLAN port kita perlu mendefinisikan. Jadi di sini defaultnya itu terkonfigurasi modenya itu adalah hybrid dan PVID-nya itu 1. Di perangkat EPON ini yang kita gunakan itu adalah port GE1 dan juga port PON 1. Port GE1 ini yang menuju uplink ke atas, sedangkan yang PON 1 ini yang menuju ke bawah. Untuk modenya kita bisa hybrid atau terang sebenarnya di sini. Tapi kita akan mencoba menggunakan hybrid, misalnya PVID 1, kemudian di sini karena hybrid dia bisa membawa untagged dan juga tag port. Kita bisa isikan 100 dan 101 untuk uplinknya. Kemudian untuk downlinknya ini juga sama 100 dan 101. Kita bisa submit di sini. Dan bisa kita lihat di port VLAN table-nya untuk port 1 GE1 ini membawa tag VLAN 100 dan 101. Kemudian port downlink PON 1 membawa tag VLAN 100 dan 101. Kemudian pastikan juga setelah kita melakukan konfigurasi, kita klik yang namanya tombol save. Kemudian setelah Anda melakukan konfigurasi VLAN pada OLT configuration, maka kita bisa lihat ke dalam menu ONU configuration. Di menu ONU configuration, ONU list terdapat satu perangkat saat ini, satu perangkat ONT atau ONU dari Vsol. Di sini kita bisa lihat saat ini statusnya itu online. Jadi defaultnya di perangkat OLT ini, OLT EPON ini, dia akan secara otomatis melakukan authenticate terhadap perangkat-perangkat ONU yang terhubung atau yang bisa didiscover oleh perangkat OLT EPON ini. Jadi bagi teman-teman yang memiliki kebutuhan untuk melakukan autentikasi secara manual, jadi teman-teman bisa ke menu ONU configuration, kemudian di authentication. Untuk PON yang digunakan, Anda bisa pilih authentication mode-nya menggunakan apa. Karena di sini perangkatnya EPON, maka kita bisa memilih mau menggunakan MAC address, menggunakan LOID atau hybrid. Jadi misalnya kita menggunakan MAC address di sini, maka Anda bisa tambahkan untuk perangkat yang ingin ditambahkan secara manual ke jaringan FTTH atau ke dalam perangkat PON ini, maka kita bisa tuliskan untuk MAC address-nya di sini berapa. Kemudian nanti kita bisa add. Maka nanti kita bisa tunggu sampai proses registrasinya selesai, maka perangkat yang baru ditambahkan nanti akan bisa kita lihat di sini. Di dalam menu ONU list. Kemudian di sini Anda juga bisa melakukan discover terhadap perangkat ONU yang sudah terkoneksi ke jaringan FTTH ini. Namun belum dilakukan autentikasi, maka kita bisa pilih yang namanya discover seperti ini. Jadi kita bisa melihat, kemudian nanti ketika MAC address-nya sudah tertampil di sini, kita bisa copy, kemudian kita bisa paste di dalam
menu authentication, MAC list, kemudian MAC address di sini. Oke, jadi seperti itu tadi konfigurasi yang bisa kita lakukan di perangkat Epon ini. Konfigurasinya cukup sederhana, cukup simple. Kemudian kita akan coba mengakses ke perangkat ONU atau ONT Visual ini. Jadi kita bisa remote menggunakan kabel seperti ini atau menggunakan WiFi juga bisa. Kita hubungkan. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba mengakses ke perangkat ONT ini. Namun untuk IP address-nya kita ubah menjadi DHCP di sini. Jadi di sini saya akan mencoba untuk mendapatkan IP dari perangkat ONT ini. Dan untuk IP si perangkat ONT ini adalah 192.168.1.1 untuk defaultnya. Kita bisa coba akses seperti ini. Untuk username-nya itu adalah admin. Kemudian untuk password-nya kita bisa gunakan std onu 101. Kalau tidak bisa, kita bisa gunakan untuk password yang satunya lagi yaitu std onu i0i. Jadi di perangkat ONU ini kita diharuskan untuk langsung mengubah untuk passwordnya ya. Jadi kita bisa ubah seperti ini. Kemudian coba login lagi dengan password yang barusan kita buat. Oke, jadi ini adalah tampilan dari perangkat ONT Visual ini. Jadi untuk login secara super user Anda bisa gunakan admin std onu 101 atau std onu i0i. Jadi username dan password yang tertulis di perangkat ini atau di stiker di belakang perangkat ini, user itu adalah account untuk user atau bukan yang super admin. Kemudian untuk konfigurasi yang bisa kita lakukan di sini sesuai dengan kebutuhan tadi, kita memiliki yang namanya dua VLAN yaitu VLAN 100 dan juga VLAN 101. Kita bisa klik ke menu network. Jadi di menu One, defaultnya si perangkat ONT ini dia sudah terdapat yang namanya konfigurasi One TR69 dengan VLAN ID 46. Namun di sini tidak kita gunakan, jadi bisa kita delete terlebih dahulu. Kemudian kita bisa buat One baru ya, One config baru. Kemudian kebutuhannya root. Tadi kita menggunakan layanan PPPoE di VLAN 100. Untuk username-nya A, password-nya A, sesuai dengan yang sudah dibuat di router. Kemudian kita bisa arahkan untuk username ini atau untuk profile WAN ini dibinding di port berapa. Misalnya di LAN 1 dan juga di WLAN 2 seperti ini. WLAN 2,4 yang root kita bisa submit. Selanjutnya kita bisa buat lagi untuk yang VLAN 101. VLAN 101 ini tadi adalah bridge, artinya nanti perangkat yang terkoneksi ke sini menggunakan VLAN 101 itu akan mendapatkan alokasi IP dari router utama ini. VLAN-nya tadi adalah 101. Kemudian untuk bridge ini misalnya kita bin ke LAN 2 dan juga WLAN 2. Kita bisa submit.
Kemudian kita bisa cek di menu status untuk WAN info-nya. Jadi di sini terdapat VLAN ID 100 yaitu PPPoE dan mendapatkan IP 10.0.100.2. Kemudian di sini terdapat yang namanya WAN config dengan VLAN ID 101 dan dikonfigurasi secara atau menggunakan bridge. Kemudian untuk konfigurasi lainnya, misalnya konfigurasi wireless-nya ya. Untuk konfigurasi wireless-nya, misalnya di sini kita buat misalnya seperti ini. Kemudian kita WLAN security-nya bisa sesuai dengan kebutuhan. Mau diberikan password ataupun tidak juga bisa. Misalnya tanpa password seperti ini. Jadi nanti user atau klien yang terkoneksi ke SSID rumah Mail ini nanti akan mendapatkan alamat IP dari router utama ini. Mendapatkan alamat IP dari ONT atau ONU ini. Kemudian kita buat lagi untuk WLAN yang selanjutnya tadi, yang untuk bridge. Di menu ini kemudian disable-nya kita nonaktifkan. Misalnya SSID-nya test bridge. Kita bisa submit. Untuk yang test bridge juga sama, tidak terdapat konfigurasi password. Kemudian kita coba di sini lakukan pengujian. Untuk perangkat laptop saya akan saya koneksikan ke SSID yang terdapat pada perangkat ONU atau ONT ini. Kita bisa coba aktifkan WiFi kita di laptop. Kemudian untuk rumah Mail kita bisa koneksikan, kita bisa cek untuk alokasi IP yang didapatkan, yaitu menggunakan IP dari ONU ini ya, mendapatkan IP dari ONU ini. Kemudian ketika kita menggunakan yang namanya test bridge, maka seharusnya di sini nanti kita akan mendapatkan alokasi IP dari router utama ini. Jadi di sini kita bisa lihat mendapatkan 10.0.101.5. Kemudian misal kita coba tes koneksi ya. Ping ke Citra Web. Oke, aman. Kemudian kalau yang rumah Mail tadi kita tes. Oke, artinya di sini untuk pengujian wireless-nya sudah sesuai, sudah bisa terkoneksi ke internet. Kemudian tadi kita juga melakukan bind terhadap port 1 dan juga port 2. Jadi kita coba hubungkan di sini untuk port 1-nya. Port 1 ke laptop. Untuk port 1 karena kita bind menggunakan WAN config VLAN 100 PPPoE, maka akan mendapatkan IP dari router yaitu 192.168.1.3. Kita coba lakukan tes koneksi seperti ini. Dan hasilnya reply kita bisa terkoneksi ke internet. Kemudian kita bisa coba geser ke port yang kedua. Nah, di sini untuk yang port kedua, karena tadi kita bind dengan WAN config VLAN 101 bridge, maka kita akan mendapatkan alokasi IP dari router utama yaitu 10.0.101.2. Dan kalau kita tes koneksi ke internet,
Dan hasilnya di sini laptop kita bisa terkoneksi ke internet. Oke, jadi seperti itu tadi teman-teman untuk konfigurasi perangkat OLT iPhone atau iPhone dari Vsol dengan seri V1600D Mini. Jadi konfigurasinya karena perangkat ini iPhone, maka konfigurasinya cukup sederhana yang bisa kita lakukan di sini. Mungkin nanti untuk konfigurasi-konfigurasi yang lainnya kita akan coba ulas atau kita akan coba buat pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, Anda bisa tekan dulu tombol subscribe. Anda juga bisa tekan tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan atau ide video terbaru, Anda bisa tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Dan satu lagi, silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat bagi pengguna jaringan FTTH yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Citra Web tutorial selanjutnya.